Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ki tak sebut jenenge ya. Soalnya wes kadung viral ini Mbak jenengan. Iya, aku sudah viral memang. Kenapa, gimana? Saya minta maaf nih Mbak Nunung karena sebenarnya di awal kalau sampean lihat podcast saya yang bulan November itu suamimu pernah nyari aku. Ya. Pernah nyari aku suamimu. Nah, Tapi aku minta surat nikah, dia nggak ngasih. Saya iya, berhubung kita di sini bukan nikah, kita nikah siri gitu. Iya, Ya, tapi itu waktu suamimu naik itu nggak viral. Kenapa? Karena saya minta surat Iya, nikah. kenapa nggak dipiralkan? Bukan, ya kan Kalau nggak dipiralkan aja dia malu sendiri dia. bukan viral nggak viral kan bukan saya yang menentukan. Jadi yang menentukan itu netizen. Nah, waktu itu bisa dicari deh podcastnya. Pokoknya saya minta surat nikah waktu itu. Dia bilang surat nikahnya hilang. Iya, ya. Heeh. Nggak ada, kita nggak ada. Karena itu saya bilang saya nggak mau mencari kalau nggak ada surat. Karena apa? Saya sudah pernah ditipu oleh garangan, Mbak. Jadi saya sendiri itu pernah. Nah, Kalau laki-laki mencari istrinya nggak ada surat nikah saya nggak nyari. Tapi ini masalahnya anak. Masalahnya anak. Kenapa saya bilang? Kalau anak kan beda, tau kan nggak ada suratnya kan. Samen dengerin semua podcastnya kan, pasti samen juga nggak salah paham. Tapi kalau anak memang kan nggak ada suratnya. Nah, pertanyaannya kenapa anakmu mau ngomong kayak gitu, Mbak? Gini Mbak Yuni ya, saya biar semua netizen juga jelas karena netizen juga nunggu sampean. Iya, karena saya juga sudah dari kemarin kan telepon jenengan karena berhubung jenengan katanya lagi di Indonesia kan aja nggak enak juga gitu kan. Admin jenengan gini. Itu sebelum kejadian anak saya diambil dari di pesantren tanpa sepengetahuan ibu pesantren, ya. Nah di situ ibu pesantren waktu itu lagi keluar kota dia. Nah terus telepon saya, Bule katanya anak-anak Bule diambil sama bapaknya, katanya anak-anak ngomong semua, katanya bahkan diseret-seret, katanya tapi yang besar nggak mau, katanya. Karena yang besar kan mungkin udah ngerti gitu kan karakter bapaknya kayak apa seperti itu kan. Dapatlah yang kecil dengan alasan yang kecil itu kan lagi gudikan katanya kan. Gudikan emang dia gudikan itu pun lagi berobat jalan. Di sini pun aku mantau nyuruh kakaknya, pokoknya adek harus bisa mungkin berawat gitu kan sama kakaknya itu kan. Setelah itu memang lagi diobatin, berobatnya udah mendingan itu sekarang, udah mendingan waktu kemarin itu. Dengan alasan bapaknya mungkin oke lah, dia mungkin bawa anak itu karena ada alasan, mungkin mau membawa anaknya untuk dijadikan itu tadi, gitu loh. Aku kaget loh, kok bisa seperti itu, aku bilang gitu ya. Aku nggak tahu, boleh aku ada di sini sekarang, aku ada di luar kota gitu kan. Itu anak diambil sama bapaknya tanpa sepengetahuan aku juga gitu kan. Nah di situ aku langsung telepon anakku yang besar. Udah, aku bener gini gitu kan. Iya mah gini. Anakku ngapain nangis, gimana aku juga takut. Nggak usah takut, kamu harus kuat di situ. Kamu udah besar, aku bilang. Kamu bukan adik, aku bilang gitu kan. Jadi sekarang jadi sekarang Mbak di situ harus menunjukkan Mbak itu harus sukses. Gimana caranya Mama di sini untuk membiayai Ende sama Ade di situ. Tapi masalahnya rumah aku pakai kasihan Ade takutnya gimana. Aku dengar kok Ma YouTube-nya jadi itu yang dihongkong itu Ma, aku juga sedih katanya. Sabar ya Ma, malah bilang gitu dia. Iya nggak apa-apa, Mama udah nggak apa, udah terlanjur, aku bilang gitu, nggak apa-apa. Yang penting intinya Mbak di situ nggak apa-apa. Dan di situ berdoa juga mudah-mudahan ada yang nggak diapa-apain sama ayahnya. Itu anakku ditekan sama bapaknya, suruh kayak gitu lah, kayak kemarin gitu loh. Nah awalnya sebelum terjadi Mbak Yuni, awalnya itu mbaknya yang disuruh, kamu harus mau katanya, kamu bikin video nanti buat Mbak Yuni gini gitu kan ya. Terus tapi kan anakku udah besar, kamu anakku yang besar itu kan. Iya, karena saya kan awalnya kan saya nggak percaya nih Mbak, karena saya nggak mungkin dong kalau kalian sudah punya anak besar, masa suratnya nikahnya nggak ada. Saya bilang buat video kalau kalian yang meminta tolong, paham nggak? Kalau anaknya sadar pasti kan nggak minta tolong. Masih ingat kejadian yang di Arab Saudi itu anaknya dua-duanya minta tolong sama pemerintah, ibunya itu dijadikan PSK. Itu benar-benar anaknya sendiri dengan sadar. Makanya saya bilang
kan anakmu udah 2 nih, ngomong dong sama saya. Kan saya bilang ngomong sama saya. Kalau nggak ngomong saya nggak percaya, karena kalian bilang nggak ada surat nikah. Saya minta surat nikah. Iya, iya justru itu. Aku di situ kaget loh, kenapa ini udah kejadian lama, kenapa dia mungkin kembali seperti ini gitu kan. Aku di situ juga merasa stres di sini gitu. Kenapa kok semuanya ini kayak gini gitu kan. Padahal aku di sini ibaratnya aku oke, mungkin dia begini. Biasanya aku kan suka kasih uang ke dia gitu, tapi kan intinya nggak ada apa-apa dengan dia. Taruhlah aku kasih ke ibu pesantren, itu kan benar secara aku seperti itu Betul, kan. betul, Jadi betul. yang ngatur yang di pesantren cucu gitu. Betul, Terus betul. anak Betul, aku di situ nggak pernah pegang HP. betul. Satu, nggak pernah pegang HP. Karena HP cuma 1 kali seminggu dikasihkan. Nggak, dia setiap hari memegang HP. Dan dia pun nggak tahu namanya nomornya Mbak Yuni kan. Gitu. Nah di situ bapaknya mesti telepon jenengan terus kan. Nah dia mau cari cara gimana supaya anak bisa diambil untuk diwawancarai nantinya. Gitu. Dikasih tahu dulu sama dia. Taruhlah anakku tuh tertekan yang kecil itu gitu loh. Oke, dan kemarin saya mau Aku di situ kirimin terjual. uang 500 loh Mbak Nunung, tapi nomor rekeningnya mati Mbak. Jadi saya nggak bisa, masih Yang belum mati. kirim. Gimana? Ya mati lah, karena kenapa? Ya mati mungkin karena kan dia satu dia pemalas nggak mau kerja. Coba kalau dia mau kerja mungkin diisi lah itu rekening. Biasanya kan saya yang isi itu, gitu loh. Oh iya, masih beruntung ya, karena uang itu memang diprioritaskan pada orang yang Iya, membutuhkan ya. makanya Allah tuh maha tahu kan kayak gitu Mbak Yuni. Iya, Allah saya tuh maha langsung tahu mau mana yang kirimin loh benar Mbak, mana yang bener. salah. Itu saya mau langsung ngirimin loh. Gitu. Tapi saya masukkan 3 kali nomor rekeningnya pasif. Artinya adalah lebih dari 6 bulan atau lebih dari 3 bulan tidak dipakai nomor rekeningnya. Makanya saya nanya loh, Dok, nomor rekeningnya nggak bisa loh, nggak bisa loh. Oh, iya Miss, tak tanya Iya. lagi. Terus karena sekali waktu saya live itu ada yang komen Mbak Nunung, Miss Yuni hati-hati penipuan, kan begitu kan teman-teman. Jadi saya langsung Iya Mbak Yuni, iya memang betul Mbak Yuni, betul itu, betul. Itu yang bilang seperti siapa, jujur aku katakan, itu anak ibu pesantren yang bilang. Oke. Makanya kan saya langsung, bukan saya nggak percaya ya, tapi kan namanya orang bisa saja play victim. Saya kan nggak tahu nih Mbak Nunung ya, karena saya kan cuman menerima curhatan. Kalau seorang ibu keluar negeri meninggalkan anaknya, tidak memperdulikan, saya kan bilang salah. Tapi pasti ada alasannya dong. Seorang ibu kenapa tidak menghubungi anaknya? Kan saya nanya ini. Saya nanya, pasti ada alasannya. Dan saya tidak bisa ikut campur dalam rumah tangga seseorang. Karena kan saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, pertanyaan saya Mbak Nunung, sama nikah berapa lama sama dia? Iya. Sama nikah Iya, berapa makanya lama? itu, Bang. Sama nikah berapa lama sama dia? Aku nikah berumah tangga aku 13 masalah pribadi ya. 13 apa? Itu mungkin masalah 13 tahun. Sama 13 dia? tahun kita. Sama dia? Oh, berarti Iya. dia nggak bohong ya, karena dia bilang sama saya 13 tahun bersama sampean. Tapi saat saya minta surat Iya. nikah nggak ada. Nggak ada, memang kita nggak nikah resmi. Emang aku sebetulnya aku dari dulu minta surat resmi ke dia, tapi dia nggak kasih. Mungkin Allah udah kasih jalan, mungkin dia memang orang nggak terbaik dari aku, bukan orang terbaik untuk aku, kayaknya seperti itu. Oh, jadi Dia sampean nggak pernah mau minta bikin, gitu. minta nikah sama dia dan dia tidak mau. Tidak mau dia tidak mau. Tapi ini anaknya dia atau anak dengan suami pertama? Ya anak dia ini dua-duanya Mbak Yuni. Oh, oke. Sampai anak dua kita itu nggak punya surat resmi gitu, nggak ada gitu di situ catatan situ. Makanya atau aku bilang silakan kamu naik ke Mbak Yuni, ibaratnya gitu dalam hati aku. Nanti yang malu kamu juga sendiri gitu loh. Karena saya kan dia cerita sudah 13 tahun menikah, terus saya bilang surat cerainya nggak ada. Saya bilang surat nikahnya nggak ada, sorry bukan surat cerai. Surat nikahnya nggak ada. Saya bilang nggak mungkin Bapak, kalau nggak ada surat nikahnya nggak mungkin. Dan saya nggak percaya kalau nggak ada surat nikahnya. Tapi anaknya memang anak dia juga, benar anak dia. Anak dia dua-duanya dan anak dari saya. Oke, berarti sebagai di situ kan peran saya tanggung jawab. Sebagai ibunya saya sekaligus bapaknya. Justru dia di pesantren dia nggak pernah dia kasih uang ke anak aku. Paling ngasih cuma 100-200 seperti itu. Emang cukup untuk apa gitu loh. Oke, artinya adalah Tuhan kasih jalan sampean ya. Oke, intinya gini Mbak Yuni ya. Intinya aku di sini intinya aku sama anak
ada komunikasi, ada pun biaya, tapi tanpa sepengetahuan dia. Kenapa? Karena kalau tahu dia, takutnya nanti dia tuh nggak mau mikir. Ternyata walaupun dia nggak tahu, dia pun nggak mikir, malah sebaliknya dia malah menjelek-jelekan nama aku. Gitu. Oh, kalau menjelek-jelekan enggak sih, cuman dia bilang jenengan hilang dari keluarga gitu aja. Sebenarnya sama nggak berhubungan sama dia berapa lama? Mungkin udah ada sekitar 7 tahunan lah. Oh, berarti Karena benar. waktu itu kejadian almarhum masih ada, ya almarhum masih ada waktu itu. Karena maaf ya di keluarga kami dia pun nggak diterima gitu kan, karena mungkin kalau sifatnya seperti itu gitu ya. Saya bukan jelek-jelek dia lah gitu ibaratnya ya, tapi memang yang tahu hanya keluarga lah seperti itu ya. Intinya poinnya di sini saya mengambil langkah yang penting saya tanggung jawab sama anak gitu Oh iya, aja. sama nggak salah. Karena saya tahu perempuan keluar negeri itu pasti mencari rezeki buat anaknya. Karena itu saya nggak percaya sepenuhnya. Sama bisa lihat konten itu. Saya tidak percaya sama dia, juga nggak percaya sama sampean. Saya melihat. Heeh. Oh Gengge, saya melihat pas Mbak Yuni waktu itu apa namanya live sama anak saya ditanya itu kan, itu di situ saya sumpah Mbak Yuni di sini nangis, saya nangis bener-bener, ya Allah anak aku tertekan banget, dia bicara kayak takut sama bapaknya gitu. Saya udah tahu siapa ibunya saya kan gitu Pak, tahu bahwa anak saya itu seperti apa gitu. Itulah yang saya takutkan Mbak Nunung. Anak jadi korban atas pertengkaran orang tua. Anak menjadi korban saat keegoisan orang tua. Anakmu kan nggak tahu apa-apa. Anakmu hanya tahu makan sekolah, makan mondok. Bener nggak? Dia tuh nggak tahu kalian bertengkar, mereka tuh nggak tahu kalian nggak punya uang. Tapi gini Mbak Yuni, justru saya itu kan ibaratnya sama dia itu aku anggap udah gak ada apa-apa dengan dia gitu ya, udah gak ada apa-apa, cuman dia mungkin ngekek terus ke aku gitu, mengharap dari aku, karena itu tadi dia malas. Kalau memang dia orang gak malas, sekarang anak ada di pesantren dua-duanya, kerjalah dia gitu loh, ayo semangat bareng-bareng kita biayain itu anak gitu loh, harusnya seperti itu laki-laki. Fokus sama anak maksudmu? Iya maksudnya kayak gitu kan, dia tanggung jawab dia juga itu anak gitu loh. Iya. Oke. Jadi saya paham itu adalah anak kandung dia, tapi karena nggak ada ikatan pernikahan, makanya saat saya menanyakan surat nikah, dia tidak bisa memberikan, dan dia terus mencari saya, bahkan telepon saya bilang, buatkan video. Tapi kalau kamu yang membuatkan video, saya tidak mau. Yang membuat video harus anak. Kalau anak tidak ada suratnya. Kalau anak tidak ada suratnya, saya tidak menanyakan surat. Tapi kalau sampai anak ini berbohong, otomatis dia membohongin ibunya sendiri. Ada Mbak Nunung, itu podcast itu November. Jadi suamimu tuh telepon dan saya minta surat nikah. Ada kok di podcast saya, boleh dicari itu. Jadi dia minta cari istrinya tapi nggak ada surat nikah. Ada di podcast saya. Oke. Jadi yang pertama saya nggak menanggapi karena nggak ada surat. Berikutnya karena seorang anak yang berbicara baru saya mengangkat lagi. Jadi sebenarnya kasusnya dari November. Saya pun menyadari itu, mungkin karena mungkin Mbak Yuni itu mendengar anak saya mungkin nggak tega kalau seorang, mungkin kalau sama suami sebenarnya problem, mungkin Mbak Yuni nggak mau tahu lah gitu, tapi ini kan seorang anak. Betul. Karena seorang anak itu bicara seperti itu karena di situ ada bapaknya di sampingnya yang selalu mengawasi dia, dan dia harus bilang seperti ini sama Mbak Yuni gini, jadi seolah anak itu tertekan Mbak Yuni, tertekan banget anak aku yang terjadi. Jadi sekarang saya minta maaf ya Mbak Nunung, seharusnya saya kirim uang buat anakmu 500, berarti karena klarifikasi ini jenengan yang 500 tuh nggak jadi saya berikan sama anakmu, saya akan berikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Matur suwun tak derene kula ya, mungkin Gusti Allah Maha tahu gitu mana yang benar mana yang salah. Itu kan mungkin pasti ada aja kendalanya. Oke, siap Mbak Nunung. Terima kasih karena sudah nggak komunikasi 7-6 tahun, sampean bukan menghilang, tapi sampean tidak ingin memutuskan. Iya. Itulah. Oke, siap. Matur Mbak Nunung, saya minta maaf sekali lagi jika ada kata-kata saya yang salah, dan hari ini kita harus belajar dari jenengan bahwa jangan mendengarkan satu telinga saja, benar nggak Mbak Nunung? Jadi kita harus mendengarkan dari dua belah pihak. Dan saya pribadi nggak kenal jenengan, otomatis kan saya nggak bisa nih suamimu ngomong saya cari jenengan, kan saya nggak kenal. Nah dengan begini, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan semoga anak sampean menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, khususnya buat jenengan, bisa menjaga hati jenengan, bisa membahagiakan jenengan, dan semoga anak sampean
bermanfaat untuk jenengan. Amin, amin, amin. Menjadi anak Amin. soleh dan Amin. soleha. Atas doa-doanya. Nggih, saya juga minta doa sama teman-teman. Kenapa? Karena mungkin doa saya satu orang nggak didengar oleh Tuhan, tapi doa 1000 orang memanjatkan doa untuk anakmu mengabdi padamu, pada agamanya dan pada negerinya. Mungkin Tuhan lebih mendengar. Matur nuwun nuwun nggih, Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, aku sendiri pun minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasti kalian menunggu kabar ini karena saya sendiri 2 hari saya drop sakit ya, karena cuacanya panas hujan dan membuat stamina saya drop lagi. Jadi 2 hari saya nggak ngonten karena posisinya agak lemes-lemes, dan hari ini sudah kembali fit dan bisa beraktivitas. Jadi buat teman-teman, inilah yang saya selalu katakan, bahwa saat saya menerima telepon itu tidak 100% itu adalah benar. Karena itu saya selalu bilang, saya menerima kritik dan saran, bukan hujatan atau hater ya. Jadi saya itu menerima saran dan kritik, karena bagaimanapun juga saya sebagai content creator itu tidak mendengarkan satu belah pihak. Jadi saya tidak menyalahkan. Tapi jika ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan atau ada kata-kata saya yang menyakiti kalian, saya minta maaf karena saya juga manusia biasa. Jadi buat Mbak Nunung, sukses selalu. Tuhan sudah memberikan jalan buat jenengan, karena jenengan selama ini ternyata meminta dinikahi secara resmi. Tapi suamimu tidak ingin menikahimu secara resmi. Dan saat ini kamu ada di luar negeri, Tuhan tunjukkan, seperti yang kamu katakan, bahwa suamimu tidak bekerja, mengandalkan pendapatan dari kamu, otomatis kan Tuhan sudah buka jalan. Seperti juga yang kalian tahu bahwa kemarin itu secara langsung saya ingin memberikan uang buat anaknya, tapi ternyata Tuhan berkata lain, nomor rekeningnya tidak bisa. Jadi uang ini saya akan alokasikan pada tempatnya. Jadi Mbak Nunung, terima kasih, salam buat keluarga. Terima kasih juga, semoga Tuhan memberkatimu, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan padamu, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan sampai ketemu lagi.